Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. معاشر المسlimin, أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia nikmat dari Allah, kita bisa kembali berjumpa melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja', dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas akad yang baru, pembahasan akad yang baru dalam fikih muamalah, yaitu jual beli salam atau akad salam. Taib. Salawat beriring salam tak lupa kita senantiasa curahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita membahas akad salam ini. InsyaAllah kita akan membahasnya dalam 2 pertemuan. Ya, insyaAllah. Faslun, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun as-salam. Pembahasan fasal tentang akad salam. Wa yasihhu salamu halan wa muajjalan fima takamalat fihi khamsatu syara'id. Jual beli salam itu dinilai sah baik dia sifatnya halan sekarang maupun muajjalan atau tertunda selama memenuhi 5 syarat berikut. An yakuna madbutan bisifah. Syarat yang pertama, sifat-sifatnya itu haruslah terstruktur atau diketahui, sudah paten, jelas, ya. Syarat yang kedua, wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu, haruslah satu jenis saja, tidak boleh satu jenis yang sifatnya bercampur dari beberapa jenis. Barangnya harus satu jenis, bukan barang yang bercampur yang terbuat dari beberapa campuran. Walam tadkhulhu an-naru li ihalatihi, dan yang ketiga syaratnya adalah barang tadi tidak terkena api ihalah, api yang merubah dari suatu hal ke hal yang lain, dari suatu keadaan yang lain, yang awalnya mentah menjadi matang, itu namanya api ihalah. Yang ketiga, wa an yakuna muayyanan wa alla yakuna muayyanan. Tidak boleh jual beli salam itu terhadap barang yang sifatnya muayyan, jelas, tertentu. Wala min muayyan, dan juga tidak boleh barangnya dari tempat tertentu. Taib, penjelasannya akan dibahas di sini. Qala syarih hafizahullah. Salam secara bahasa berarti al-isti'jalu wa taqdim. Jual beli salam secara bahasa artinya isti'jal, mendahulukan atau menyegerakan, wa taqdim, ya, mendahulukan. Karena nanti di sini kenapa disebut mendahulukan atau disegerakan? Karena ra'sul malnya atau uang yang menjadi objek akad dibayarkan di awal. Ya, jadi uangnya pertama kontan atau tunai cash, sedangkan barangnya belakangan. Ini perbedaan dengan jual beli kredit. Kalau beli kredit itu kan barangnya duluan, uang belakangan. Nah, kalau jual beli salam, uang duluan, barang datang belakangan. Wa syar'an bai'u syai'in mausufin fi dhimmah bilafdhis salam au as-salaf. Secara istilah, jual beli salam adalah jual beli sesuatu yang dia diketahui sifatnya, yang tersifati, mausuf, fi dhimmah, dalam tanggungan
dengan lafaz salam atau as-salaf. Jadi di sini kita ketahui bahwasannya jual beli salam itu perbedaan yang paling menonjol antara jual beli salam dengan jual beli biasa adalah jual beli biasa itu objeknya benda, ain, jelas barangnya. Sedangkan jual beli salam itu objeknya adalah barang yang tersifati. Berarti objeknya barangnya masih belum ada, ma'dum. Masih belum ada tapi sudah dikasih sifat-sifat yang jelas. Nah ini dia kalau kata Syekh Labib, farqun jauhari, perbedaan yang paling menonjol, yang paling inti antara jual beli salam dengan jual beli biasa. Ya, dalam tanggungan, ya, dalam tanggungan dengan lafaz salam atau salaf. Jadi dalam jual beli salam lafaz akadnya harus khusus, yaitu aslamtuka, aslamtu ilaika atau aslaftuka. Jadi lafaznya harus salam atau salaf. Nggak boleh dengan lafaz bi'tuka, nggak boleh. Kalau bi'tuka berarti jual beli biasa. Kalau salam lafaznya khusus, salam atau as-salaf. Jadi ini salah satu di antara tiga akad dalam mazhab Syafi'i yang harus menggunakan lafaz tertentu alias tidak bisa menggunakan lafaz lain selain yang sudah ditentukan. Dalam contoh lain, pertama kan jual beli salam ya. Contoh yang kedua adalah akad nikah. Akad nikah itu dalam mazhab Syafi'i harus pakai lafaz an-nikah au at-tazwij. Al-inkah au at-tazwij. Ankah tuka au zawajtuka. Tidak boleh dengan lafaz lain, malaktuka, nggak boleh. Au ja'altu ibnati syarikata hayatik, nggak bisa ya. Itu harus dengan lafaz nikah, lafaznya tertentu. Begitu pula dengan akad kitabah, antara tuan dengan budaknya. Taib. Faedah assalamu lughatu ahlil Hijaz. Sedangkan as-salaf lughatu ahlil Iraq. Jadi orang Hijaz, Makkah, Madinah menyebutnya sebagai akad salam, sedangkan orang Irak itu menyebutnya sebagai salaf. Wa huma ramzun wahid, dan dia maknanya sama, intinya sama. Wa summiya salaman litaslimi ra'sil mali ats-tsaman fil majlis wa salafan litaslifi ats-tsaman qabla qabdil mabi'. Kenapa disebut dia salam? Karena ada penyerahan uang, penyerahan alat pembayaran atau ats-tsaman dalam majelis akad. Jadi tidak boleh berpisah majelis kecuali telah membayarkan seluruh uang pembayaran secara lunas, tunai. Wasalafan, kenapa disebut dengan salaf? Litaslifit tsaman qabla qabdil mabi'. Ya, hampir sama ya. Maksudnya itu dengan menyerahkan uang sebelum menerima barang. Jadi uang dulu, barang datang belakangan. Misal, nah bagus nih. Beliau mencontohkan di sini misal akad salam. An yu'tiyal mushtari thamana sil'ati muqaddaman wa yattafiqu ma'al ba'i'i ala taslimil mabi'i ay as-sil'ah ba'da usbu'. Pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual dengan secara muqaddaman, ya, diserahkan duluan uangnya kepada penjual, lalu bersepakat dengan penjual untuk menyerahkan barang tertentu setelah seminggu kemudian. Nah, jadi misalnya kata pembeli, nih, aslamtu ilaika hadza ad-dinar, ya, aslamtu ilaika alfa dinar muqabil, nah, saya serahkan kepadamu uang ini sebanyak 1 juta rupiah misalnya, dengan nanti berikan kepada saya, carikan untuk saya misalnya 1 juta itu, carikan untuk saya buah duren, nah misalnya buah duren yang speknya begini, atau carikan saya kurma sukari yang begini, atau carikan saya kambing yang sifatnya begini dan begitu. Nah, taib. Itu contoh
singkat dari akad salam. Mungkin kalau di zaman sekarang bisa kita sebut seperti pre-order ya, akad pre-order. Ya, jadi kita kasih uang, transfer uang dulu, kemudian barang kita akan dikirim beberapa waktu kemudian. Dengan tentu kita menjelaskan kita pengen barangnya speknya ini. Nanti dicarikan oleh dicarikan oleh penjual, kemudian baru mengirimkan barangnya kepada kita beberapa waktu kemudian. Apa hikmahnya? Apa hukum akad salam? Jaiz mata tahaqqaqat asyurut. Akad salam itu hukumnya diperbolehkan. Ya, hukumnya diperbolehkan. Ya, tapi hukum asal akad salam itu sebenarnya kalau kita lihat secara rukunnya, akad salam itu hukum asalnya dia tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada rukun dalam jual beli yang hilang. Jadi kan akad salam itu jual beli barang yang sifatnya mausuf, yang telah yang diketahui sifatnya mausuf, bukan barang ain yang sudah ada, bukan. Berarti barangnya belum ada, jadi kita pesan dulu dengan menyebutkan speknya. Padahal kan dalam rukun jual beli ada pelaku akad, ada ma'qud, yaitu objek akad, yaitu barang dan uang, harga. Nah, barangnya ini tidak ada. Maka kan secara hukum asal kalau kita kiaskan dengan akad jual beli yang biasa, maka nggak sah jual beli salam ini. Tapi dibolehkan oleh syariat karena ada banyaknya hajat yang perlu, ya, ada lihajatin nas, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jadi diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Ada sebagian ulama yang menunjukkan ini berarti dia rukhsah. Nah, memang hukum asalnya tidak diperbolehkan, tapi karena ada hajat yang mendesak, maka diperbolehkan oleh syariat. Tentu dengan syarat-syarat yang ketat, ya. Naam, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ini dalil tentang akad salam, ya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nazalat hadhil ayah fis salam. Ayat ini turun dalam akad salam. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam fiqhul manhaji bagaimana bentuk wajhul istidlal, ya, wajhul istidlal dari ayat tersebut. Dalam kata penulis kitab fiqhul manhaji menjelaskan wajhud dilalatil ayah ala masyru'iyati salam annahu nau'ud dain. Jadi kan jual beli salam itu jual beli barang yang belum ada, alias ada hutang di situ. Ya, ada hutang. Nau'ud dain wal ayah aqarrat ad-dain wa ajazatuhu. Dan ayat ini telah membolehkan hutang. Hutang itu diizinkan, boleh. Seseorang boleh berhutang. Maka fayakunu salam jaizan. Maka oleh karena itu salam boleh dong, karena salam ini hakikatnya adalah berhutang. Jadi si pembeli menyerahkan uang secara tunai, maka si penjual berhutang sama si pembeli, ya, untuk menyerahkan barang kepada si pembeli dengan waktu yang telah ditentukan bersama. Dan juga dikuatkan dengan pendapat Ibnu Abbas, kan. Ibnu Abbas seorang sahabat yang pakar tafsir, menjelaskan bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan akad jual beli salam. Wassalamu nau'un min anwa'il bai'. Salam itu diantara jual beli, diantara bentuk-bentuk jual beli. Illa anna lahu lafdhan makhsusan 'alal mu'tamad, kecuali dia mempunyai lafaz yang khusus menurut pendapat yang mu'tamad. Itu yang sudah kita singgung tadi, ya. Di antara salam adalah di antara 3 akad dalam mazhab Syafi'i yang harus menggunakan lafaz tertentu, tidak boleh menggunakan lafaz yang lain. Faedah wa fi sahih anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil dari hadis bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam qadimal madinata wa hum yuslifuna fi thamari as-sanata was-sanatain rubbama. Nabi datang ke Madinah dan melihat penduduk Madinah itu melakukan akad salam untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan, ya. Qala as-sanatain was-thalath, bisa ada juga yang mengatakan 2 tahun atau 3 tahun ke depan.
Ya, jadi kan di Madinah kan buah yang terkenal kurma ya. Ya, jadi ada penduduk Madinah itu yaitu beli kurma dengan akad salam yang akan kurmanya akan diserahkan 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau 1 tahun lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan akad salam, maka lakukanlah dengan syaratnya pertama takarannya jelas, timbangannya jelas, dan waktunya juga jelas. Faedah. As-salaf syuri'a rahmatan bi ahadil muta'aqidain. Akad salam diperbolehkan oleh syariat itu sebagai rahmat bagi salah satu di antara kedua belah pihak pelaku akad, di antara salah satu di antara kedua belah pihak pelaku akad. Fa ashabul hirf yahtajuna ma yunfiqunahu ala san'ah hatta tasluha lil bay'. Dari sisi penjual, dari sisi produsen. Ya, dari sisi produsen itu membutuhkan duit supaya produksi mereka tetap berjalan, tetap beraktivitas dan bisa dijual. Misal gini, ada produsen penjual mangga, produsen penjual olahan mangga, jus mangga misalnya. Ya, pabrik atau produsen memproduksi jus mangga. Tentu sebagai produsen butuh, dia berharap bahan bakunya, mangganya itu selalu ada. Ya, selalu ada gitu. Nah, bagaimana caranya biar dia itu mangganya selalu ada? Maka dengan akad salam. Dia pesan sekarang, ya, dan nanti diberikan 5 bulan kemudian atau pas saat musim mangga tiba. Jadi stok barang mangganya ini sebagai bahan baku itu tidak habis, selalu ada, sehingga produksinya bisa terus dilakukan, diproduksi, jadilah jus mangga, kemudian dipasarkan dengan berbagai bentuk kan gitu. Atau produsen yang membuat keripik kentang misalnya, tentu bahan bakunya kentang, maka dia supaya bahan baku kentang itu selalu ada stoknya, tidak habis, ya dia bisa pakai akad salam. Kan dia butuh berapa kuintal tuh, nggak mungkin dia beli kentang cuma sekilo 2 kilo kan, nggak ada di pasar itu kentang sekilo 2 kilo itu. Kalau mau cari kentang sekilo 2 kilo ya bisa tapi kalau dia mau pesen kentang untuk produksi produksi keripik kentang dia, apalagi mungkin itu produsen sudah besar, bermerek terkenal, tentu yang dia pesan mungkin kentangnya 1 ton gitu kan atau 100 kuintal, dan itu dia butuh. Maka dengan akad salam itu membantunya. Wahwa sedangkan ini berarti itu dari sisi penjual, ya, dari sisi pembeli, ya. Si produsen ini kan butuh beli kentang atau beli beli buah mangga dengan cara salam. Jadi dia beli ke orang yang punya kebun mangga atau beli ke orang yang punya kebun, yang punya ladang kentang, yang punya tanaman kentang. Dia pembeli. Itu maslahat yang pertama. Maslahat yang kedua adalah harga yang dia beli bisa lebih murah. Jadi karena dia pesennya jauh-jauh hari, ya, maka nanti harga kentang itu bisa lebih murah daripada dia beli saat kentang baru panen. Tentu lebih murah harganya. Beli jauh-jauh hari itu lebih murah, bisa jatuhnya lebih murah. Dan faedah yang kedua, keuntungan yang kedua, stok bahan atau bahan baku untuk produksi tadi selalu tersedia. Sedangkan bagi si penjual, bagi si yang punya kebun mangga dan yang punya tanaman kentang, keuntungannya apa? Dia akan punya modal.
punya modal untuk dalam gimana bahasanya, untuk menyiram mangganya, untuk merawat mangganya supaya nanti subur, tumbuh, ya. Untuk digarap lah lahannya itu supaya nanti mangganya berproduksi dan bisa diserahkan kepada pembeli. Ya, jadi mungkin dia punya sawah banyak atau punya ladang yang banyak, tapi nggak punya uang untuk menanam. Nah, dapatlah uang dari pembeli salam, dia pakai uang itu untuk nanam, beli bibit-bibit, ya kemudian dia tanam. Dia tanam untuk nanti jadi kentang atau jadi mangga, lalu bisa diserahkan ke pembeli. Nah, taib. Sedangkan bagi masyarakat, apa keuntungannya dengan akad salam ini? Barang yang diproduksi oleh si pembeli tadi berupa keripik kentang atau berupa jus mangga, karena si pembeli ini membeli dari produsen dengan harga yang miring karena akad salam, maka nanti dia menjual ke masyarakat harganya juga miring gitu. Harganya juga miring alias terjangkau oleh masyarakat. Beda kalau dia harus membeli barang dari penjual mangga atau kentang tadi dalam harganya tinggi selangit, tentu kalau dia jual dengan harga miring dia nggak dapat untung, maka dia mau nggak mau harus menaikkan harga sehingga nanti di pasaran masyarakat kesusahan untuk membelinya karena harganya jadi naik. Nah, gitu. Jadi bisa dalam sisi keuntungan atau hikmah dari jual beli salam ini, bisa bagi si pembeli tadi contohnya produsen jus mangga dan produsen keripik kentang itu, barangnya selalu tersedia dan bisa membeli barang dengan harga murah. Sedangkan bagi penjual yang punya mangga dan yang punya kentang, ya, yang punya kebun kentang sama kebun mangga, itu keuntungannya adalah dia bisa mendapatkan uang dari si pembeli untuk menggarap lahannya, ya. Kemudian sedangkan bagi masyarakat itu mereka bisa membeli produk dari pabriknya si pembeli ini dengan harga yang terjangkau. Wa huwa ba'idun 'anil gharr wal khida'. Ya, meskipun jual beli salam ini barangnya belum ada, tapi tidak ada gharar di situ dan tidak ada penipuan. Jauh dari gharar dan jauh dari akad penipuan. Karena diberikan syarat-syarat yang ketat nanti. Wa fi ibahatihi raf'ul haraj 'anil nas. Dan pembolehan akad salam ini bisa memenuhi kebutuhan manusia dan mengangkat kesulitan yang ada pada manusia. Begitu. Jadi yubahu lihajatin nas, diperbolehkan karena kebutuhan manusia. Naam. Selanjutnya pembahasan tentang rukun salam. Rukun salam itu ada 5. Pertama muslim, yang kedua muslam ilaih, yang ketiga muslam fih, yang keempat ra'sul mal, dan yang kelima sighah. Muslim yaitu orang yang memberikan uang, si pembeli, ya. Mushtari wa yusamma rabbus salam. Muslam ilaihi bai', penjual. Muslam fihi artinya barang yang diperjualbelikan. Sedangkan yang keempat ra'sul mal, ya uangnya. Ya, uangnya. Dan yang terakhir sighah, ada ijab dan qabul. Far'un yasihu salamu halan ka'an yaqula al-mushtari lil bai' aslamtu laka hadhihi an-nuqud ala an ashtari kilo qamhin al-an. Tadi disebutkan di awal bahwasannya akad salam itu bisa dia halan, bisa dia itu sekarang, bisa juga tertunda. Ya, ini bagaimana di matan ya. Bisa dia halan sekarang, bisa dia muajjal, tertunda atau ya terhutang lah istilahnya. Diberikan tertunda barangnya.
Nah, dalam mazhab Syafi'i salam itu boleh halan. Jadi kayak tadi, saya berikan kamu uang 1 juta untuk membelikan saya 100 kuintal mangga atau 100 kuintal kentang sekarang. Nah gitu. Kamu serahkan kepada saya sekarang. Boleh. Ya, ka'an yaqulal mushtari, contoh si pembeli ngomong sama penjual, saya berikan kepadamu uang ini, sejumlah uang ini, ala an ashtari kilo qamhin al-an. Dengan timbal baliknya adalah kamu belikan saya pakai uang ini, belikan saya 1 kilo gandum sekarang. Nah, maka si pembeli menerima uang tadi di majelis akad, si pembeli lagi, si penjual menerima uang itu di majelis akad dan mencarikan gandum tadi. Wa yaqbidul mala fil majlis. Wa dalilul jawaz annahu yajuzu salamu ma'at ta'jil famin babi aula jawazu halan. Jadi mazhab Syafi'i kenapa membolehkan akad salam itu baik untuk sekarang maupun untuk yang akan datang, muajjal yang tertunda. Karena untuk yang tertunda saja, muajjal saja boleh, apalagi yang sekarang gitu. Dan ini termasuk min mufradatis Syafi'iyah, pendapat khusus mazhab Syafi'i, yang mana 3 mazhab yang lain, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, itu tidak membolehkan. Salam hanya boleh sifatnya muajjal, tertunda. Barang itu nanti, bukan sekarang, nanti, tertunda. Karena kalau mau barangnya sekarang, nggak usah pakai akad salam. La yahtaju ila salam. Ya. Yakfi yaqidu aqdal bai' al-mu'tad. Cukup pakai akad jual beli saja. Ya, karena kita butuhnya barangnya sekarang, ngapain pakai akad salam gitu. Kalau menurut jumhur, ya, maka pakai jual beli biasa aja, pakai akad bai', bi'tuka gitu. Ya, nggak usah pakai akad salam. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i muajjal saja boleh, tertunda saja boleh, apalagi kalau sekarang. Nah, gitu. Ya, taib. Far'un yasihhu salamu muajjalan ka'an yaqula. Nah, ini sekarang yang muajjal. Kalau muajjal ini semua ulama sepakat. 4 madhab mengatakan boleh, 4 madhab. Ya, tapi kalau halan ini hanya Syafi'iyah yang membolehkan. Sisanya tidak membolehkan. Ka'an yaqula al-mushtari lil bai' aslamtu laka hadhihi an-nuquda ala an ashtari an ashtari minka kilo qamhin tusallimuhu ba'da usbu'. Ya, muajjal yang biasa ya, yang disepakati oleh seluruh ulama madhab, yaitu pembeli berkata kepada penjual, saya serahkan kepadamu sejumlah uang ini dengan aku beli dari kamu 1 kilo qamh, 1 kilo gandum, ya, 1 kilo gandum yang sifatnya begini, jumlahnya begini, gandumnya merek ini misalnya, ya. Atau beli beras lah, karena kita di Indonesia beras, saya kasih uang kamu 100.000, ya, dengan atau 1 juta dengan menyerahkan kepada saya nanti beras apa, jenisnya beras, macamnya apa, beras, kalau saya orang Minang berarti beras Solo, beras Solo sebanyak 100 kuintal. Nah, misalnya kapan, seminggu kemudian. Nah, gitu. Jadi barangnya akan diserahkan seminggu kemudian. Ini muajjal. Masalah, idza lam tuhaddid al-muddata wa atlaqa salama asbaha halan. Nah, kalau tidak ditahdid apakah dia hal, salam yang sifatnya hal atau muajjal, jadi mutlak. Ya, mutlak. Ya, kalau yang hal tadi kan saya serahkan uang ini kepadamu untuk saya beli dari kamu 1 kilo beras sekarang. Nah, gitu. Kalau yang ba'da usbu' tadi itu muajjal, disebutkan ba'da usbu', ya, setelah seminggu kemudian. Tapi kalau nggak ada disebutkan waktunya, ya, saya kasih uang ini kepadamu untuk kamu belikan kepada saya 2 kilo beras. Nah, nggak disebutin sekarang apa nanti.
Maka ulama Syafi'iyah mengatakan pendapat yang lebih sahih al-asah, ya, pendapat yang lebih asah fil asah itu adalah dikategorikan sebagai salam hal. Idza lam tuhaddid al-muddata wa atlaqa salama asbaha halan, maka dia dihitung sebagai salam hal yang sekarang. Ai yasihul aqdu ma istilamil mabi' fil majlis. Akadnya sah meskipun terjadi serah terima barang di majelis akad. Ya, jadi uangnya dibayar, barangnya pun diberikan di majelis akad karena dia salam hal. Kemudian berikutnya kita akan berbicara di sini pertama adalah membahas syarat muslamu fih, syarat barang yang dijadikan objek akad. Sedangkan syarat bagi pelaku akad yaitu muslim dan muslam ilaih itu sama syaratnya dengan syarat jual beli biasa, yaitu ahlan li tasarruf, baligh, aqil, rasyid, mukhtar, sama. Ya. Sedangkan sighah, sedangkan ra'sul mal, ya, ra'sul mal atau uangnya, harganya, uangnya itu syaratnya apa, sama sebagaimana juga dalam syarat jual beli. Ya, kalau dalam fiqh manhaji dijelaskan ada dua syarat ra'sul mal, modal diserahkan yang akan diserahkan oleh pembeli kepada penjual. An yakuna ma'luman lil aqidaini qadran wa sifatan. Diketahui uangnya itu jelas, ini uangnya apa, berapa jumlahnya. Nah gitu, maklum. Ya, maklum. Kemudian diserahkan di majelis akad. Taib. Sedangkan untuk sighah syaratnya haruslah berupa lafaz salam atau lafaz as-salaf. Ya, berupa salam atau as-salaf. Dan juga sama dengan syarat sighah dalam jual beli. Ya, tidak ada bedanya. Cuman bedanya lafaz salam itu khusus. Tidak boleh dengan lafaz yang lain. Nah, sedangkan syarat muslam fi atau barang yang dijadikan objek salam, nah, baru disebutkan di sini ada 5. Ya, totalnya ada 10. 5 ini tambahan. 5 yang lain itu sama dengan jual beli, yaitu haruslah suci, an yakuna tahiran, an yakuna muntafa'an bihi syar'an, bermanfaat sesuai syariat, an yakuna ma'luman, harus diketahui barangnya, kemudian mamlukan lil aqid atau milkut tam, barang tersebut dimiliki secara sempurna, dan yang kelima adalah makduran ala tasallumihi, bisa diserah terimakan. Ini sama dengan jual beli biasa. Nah, ditambah 5 lagi khusus untuk akad salam. Karena tadi kan syarat salam itu adalah sesuatu jual beli yang disifati, mausuf fi dhimmah, yang mana hukum asalnya tidak boleh, tapi dibolehkan karena hajat, kebutuhan hajat manusia, dan juga diletakkan padanya syarat-syarat tertentu tambahan selain dari syarat yang ada dalam akad jual beli biasa. Jadi totalnya 10 nih, 5 yang seperti jual beli biasa dan 5 tambahan khusus untuk salam. Pertama, an yakuna matbutan bisifah, yaitu barangnya tadi harus terukur, harus ditentukan sifat-sifatnya, dijelaskan speknya. Iya. Bihaitsu yantafil ghararu wal khida'u ka tahdidi naw'il mabi', supaya tidak ada gharar, supaya jelas. Ya. Kan dalam kita dilarang jual beli yang mengandung sifat gharar atau penipuan. Maka untuk menghilangkan itu semua, maka akad salam ini harus menyebutkan spek barangnya, dijelaskan. Kayak misalnya kita mau beli beras, jelaskan dia itu kita mau beli beras pakai akad salam. Berasnya beras apa? Kualitasnya bagaimana? Berapa jumlahnya? Ya, apakah 100 kilo atau sekian kilo, sebutin. Ya.
Kalau kita mau beli hewan, beli kambing dengan akad salam, maka jelaskan dia kambing apa domba. Kambing, jantan atau betina, usianya berapa, begitu ya, usianya berapa. Atau kalaupun nanti tambahkan juga mau kambing warna apa, nah gitu. Jadi disebutkan ciri-cirinya, speknya, supaya terhindar dari gharar dan penipuan. Ya, kata hadiri naw'il mabi' min harir. Ya, kalau mau beli baju maka bajunya pakaian berbahan sutra atau katun, atau menjelaskan jenis hewannya. Jenis ini kambing, mau kambing apa? Mau kambing biasa atau mau kambing Garut misalnya. Umurnya berapa, beratnya berapa, nah bobotnya berapa, disebutin secara rinci. Kalau mau beli laptop berarti laptopnya merek apa, laptop tahun berapa RAM-nya, berapa giga penyimpanannya, dan seterusnya. Ya, jadi dijelaskan speknya supaya jelas. Asalkan tidak terlalu lebay, yang mana nanti membuat penjual susah nyarinya. Seperti mau beli kambing kambing Garut, usianya 2 tahun 10 bulan 7 hari 5 jam. Nah, ini lebay nih, susah. Mana mungkin kita bisa susah dia nyari kambing yang harus begitu, harus sesuai dengan syarat yang tadi. Karena kan kambing nggak ada akte lahirnya kan, ya, nggak ada akte lahir kambing. Maka kalau mau nyebutin spek ya sewajarnya, jangan terlalu detail yang akan membuat penjual susah untuk mencari barang yang kita inginkan. An yakuna jinsan lam yakhtalit bi ghairihi. Yang kedua, barangnya tadi tidak boleh bercampur dengan yang lain. Karena kalau bercampur dengan yang lain, dikhawatirkan itu tidak lagi matbut, tidak lagi pas takarannya. Fa in ikhtalata bi ghairihi lam yasih as-salamu kaharisatin mukawwanatun au mukawwanatan min asya'in katsirah. Contohnya harisah itu dia makanan yang terbuat dari tepung, daging, dan air. Nah, orang-orang itu kan beda-beda keinginannya. Ada yang pengennya dagingnya lebih banyak, ada yang pengen dagingnya tepungnya lebih banyak, ada yang pengen airnya lebih banyak. Jadi karena dia barangnya itu namanya harisah ini bercampur dari 3 jenis, maka tidak bisa dijadikan objek akad salam. Karena dia ada 3 bahan, yang mana masing-masing bahan ini setiap orang berbeda-beda pengennya. Ada yang pengennya daging lebih banyak, ada yang pengennya buburnya lebih tepungnya lebih banyak, dan seterusnya. Atau beli parfum merek A, beli parfum merek A. Nah, tapi pengennya itu bercampur dari ini zat A, zat B, zat C. Zat A-nya sekian persen, zat B-nya sekian persen, zat C-nya sekian persen. Nah, itu tidak bisa dijadikan akad salam, bercampur. Jadi kalau mau beli satu barang aja, kayak tadi beli kambing satu atau beli beras satu. Tapi ini dulu, kalau kata Syekh Labib, ini dulu, karena dulu tidak ada takaran yang pas. Nah, di zaman modern ini orang mau beli parfum misalnya tadi, bisa kamu mau parfum terbuat dari apa nih parfumnya, isinya apa aja. Misalnya saya pengen parfum isinya kesturi 10%, parfum ini 10%, sekian persen. Nah, misalnya begitu, sudah bisa ditakar dengan mendetail, dengan pas. Jadi kalau sekarang dengan teknologi yang maju sudah bisa membuat dia itu menjadi matbut, sifatnya itu jelas, terukur, pas, maka tidak masalah meskipun barangnya tadi barang yang terbuat dari berbagai zat, bercampur dari berbagai zat, kayak tadi harisah itu ya. Naam. Masalah yajuzu as-salamu idza ikhtalafa jinsuhu bi ghairihi idza tamayyaza kullu jinsin kathawbi nisbatul harir fihi 30% wa nisbatul qutni 70% haitsu intifa'ul jahalah
wa tamyizu kulli jins. Wa tamyizu kulli jins. Nah, tadi kan kalau bisa terukur, seperti kita ada orang pesan baju dengan akad salam, bajunya itu pengen terbuat dari bahan sutra dan bahan katun. Bahan sutranya 30%, katunnya 70%. Bisa nggak? Kalau misalnya bisa, jelas artinya terstruktur, terukur, bisa dipastikan terukur dia matbut tadi, maka boleh-boleh saja. Ya, apalagi dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang. Taib, kemudian syarat yang ketiga, an la yakuna qad dakhalatuhun nar. Tidak, barangnya tadi bukan sesuatu yang bisa berubah sifatnya oleh api, yang awalnya mentah menjadi matang. Li'annahu yasiru ghairu matbut kal khubzi au syai'il matbuh. Karena nanti jadinya dia tidak terukur lagi, tidak akurat lagi sifatnya, tidak paten lagi. Seperti roti atau sesuatu yang dimasak, seperti martabak misalnya ya. Pesen martabak dengan akad salam. Martabak kan itu dibakar pakai api, ya api yang sifatnya ihalah, yang membuatnya awalnya mentah menjadi matang. Itu karena dulu api itu tidak ada pengukurnya. Dulu orang masak akan pakai api gimana? Pakai kayu bakar kan? Dan kita tidak bisa mengukur panasnya itu. Karena kayu bakar ditaruh begitu saja, tidak ada pengukur panas. Kalau zaman sekarang ada oven, ada kompor gas. Kompor gas itu juga bisa kan masaknya itu kita sesuaikan apinya. Bisa nomor 1, nomor 2. Jadi kalau apinya bisa kita ukur, apalagi kalau pakai oven, nah dipanaskan dengan suhu sekian dalam waktu yang sekian. Kalau panasnya itu bisa diukur, maka jual beli barang yang seperti itu dengan akad salam boleh. Beli roti, ya bakery kan dimasukkan ke oven. Nah, di oven itu bisa kita ukur panasnya berapa lama dia dipanaskan, dimasak, ya dalam oven tadi, maka boleh. Ya, kalau dulu memang nggak boleh. Kenapa? Karena dulu orang masak pakai api, pakai kayu bakar dan nggak bisa diukur panas apinya berapa. Nah, maka karena sekarang ini semakin canggih, maka jual beli roti dengan akad salam pun diperbolehkan. Kenapa? Karena apinya sudah matbut, sudah bisa diukur dengan ukuran yang jelas. Ya masalah yasihu salamu fima dakhalathu nar litamyiz. Nah, yang nggak boleh itu naru ihalah, api yang besar, api yang membuat dia berubah dari mentah menjadi matang. Nah, gitu maksudnya. Sedangkan naru tamyiz, api yang untuk menyingkirkan lilin yang ada misalnya atau zat yang ada pada barang, hanya untuk dihilangkan, seperti minyak, tumayyizuhun nar anil laban. Kita pengen beli susu tapi pengen susunya itu hilang minyaknya, dibakar pakai api supaya minyaknya terangkat. Ini namanya naru tamyiz, hanya sekedar untuk memisahkan antara minyak dengan susu. Atau beli kurma, au ma dakhalathu an-narul khafifah ka asli an-nahli litamyizihi litumayyizahu anis syama'. Madu itu ada lilin-lilinnya di situ kan ya, atau sesuatu yang kayak lilin itu dibakar supaya lilinnya itu mencair, tinggal madunya aja. Nah gitu, tinggal madunya aja. Yang seperti ini juga boleh karena ini nar khafifah, api yang kecil hanya untuk litamyiz, memisahkan benda A dengan benda B, bukan naruh ihalah yang awalnya mentah menjadi matang. Tapi tadi karena sekarang sudah maju teknologinya, maka jual beli roti pun, jual beli martabak itu bisa pakai akad salam karena apinya sudah bisa kita ukur suhunya berapa dan terukurlah istilahnya. Wallahu alam bisawab. Alla yakuna muayyanan, tidak boleh jual beli salam itu kepada barang yang tertentu. Karena sifatnya barang jual beli salam itu mausuf, barang yang tersifati, bukan barang tertentu. Contohnya gini.
Ai la budda an yakuna dainan. Dia harus bentuknya hutang, dain. Barangnya nggak ada gitu. Dicarikan dulu, disebutin dulu speknya, baru si penjual mencarikan barang. Nggak usah barang yang sudah ada. Saya mau falau qala aslamtu laka alfa junaih. Saya berikan kepadamu 100 junaih ini, 1000 junaih ini, atau saya kasih sama kamu 10 juta rupiah fi hadzal khatam. Fi hadzal khatam lam yasih. Saya kasih kamu uang sekian untuk cincin yang ini, nunjuk dia. Nah, saya mau cincin yang ini pakai akad salam. Ya nggak usah pakai akad salam, pakai akad jual beli biasa aja. Karena kalau jual beli biasa itu dia barangnya jelas, ain, muayyan. Tapi kalau salam itu mausuf. Ya, datang ke tempat jual beli mobil, saya mau beli mobil dengan akad salam. Saya mau mobil yang yang merah itu, nunjuk dia gitu. Ya, itu nggak boleh. Ya. Karena kan akad salam itu barangnya sifatnya mausuf, disifati dan belum ada, kemudian dicarikan. Kalau sudah ada dan dia tunjuk saya mau barang yang itu pakai akad salam, nggak usah pakai akad salam, pakai akad jual beli biasa saja. Lam yanaqid bai'an fil adhar. Maka tidak sah juga jual beli kalau diniatkan jual beli biasa. Kenapa? Karena lafaznya salam kan. Aslam tu. Jadi dia ngomong tadi aslam tu laka. Dia ngomongnya sighahnya aslam tu. Aslam tu ini lafaz khusus untuk salam. Kalau dia pesen barangnya muayyan, sudah ada barangnya, nih saya mau yang ini, nah gitu, nunjuk. Maka ini kan lafaz jual beli ya. Ini kan untuk jual beli. Jual beli itu lafaznya tidak boleh pakai lafaz salam. Lafaznya tertentu. Jual beli itu lafaznya bi'tuka. Maka juga kalau dikatakan kalau begitu jadi akad jual beli aja berarti enggak sah juga. Karena lafaznya adalah lafaz salam yang memang digunakan hanya untuk salam. Jadi ulang akadnya dan jadikan itu akad jual beli biasa saja. Bi'tuka. Ya. Kemudian yang kelima, alla yakuna min muayyan. Barangnya juga tidak boleh dari tempat tertentu, min maudhi'in muayyan. Seperti aslamtu ilaika alfa junaih fi tamri hadzal bustan au hadhil hadiqah. Saya kasih kamu uang 1 juta untuk membelikan saya kurma sukari sebanyak 10 kilo dari kebunnya si fulan. Saya kasih kamu uang 5 juta untuk membelikan saya laptop yang speknya begini dari toko A. Nah, itu nggak boleh. Itu membatasi alhamdulillah alamin. Membatasi ruang gerak penjual. Nggak boleh kita nentukan saya mau laptop, ini saya kasih uang 10 juta untuk belikan saya laptop sifatnya begini untuk kamu berikan kepada saya besok dari toko si A. Nggak boleh. Itu namanya kita membatasi ruang gerak. Kalau di toko A gak ada misalnya, ayo gimana? Ya kan, maka biarkanlah penjual itu mencarinya sesuai spek yang telah kita pesan. Li'annahu qad yanqati'u bihajahi aw faydan aw hariqin fayuhlikul ma. Bisa saja nanti kebunnya itu rusak, terbakar atau kebanjiran sehingga barangnya tidak bisa diberikan kepada si penjual. Masalah idza kana salam fi qaryatin kabirah sahha li'annahu la yanqati'u ghaliban. Sebentar. Taib, afwan, jadi baterainya udah mau habis. Nah, kita teruskan sedikit lagi. Masalah. Idza kana salamu fi qaryatin kabirah sahha
li'annahu la yanqati'u ghaliban. Nah, beda kalau begini. Saya datang kepada penjual, tolong carikan saya, ini saya kasih uang kamu 10 juta. Ya, akad salam dengan uang 10 juta ini kamu carikan buat saya laptop mereknya ini, speknya begini 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 di kota Jogja. Nah, misalnya di kota Jogja. Maka ini boleh karena ini secara umum tidak membatasi ruang gerak pembeli. Secara umum. Tapi kalau tadi kita tentukan saya mau dari toko ini, nah gitu itu susah itu. Ya, atau saya mau kurma sukari dari kebunnya si fulan. Saya maunya dari kebunnya si fulan. Nah, kalau kebunnya fulan ternyata kena musibah, kebanjiran, kebakaran, nah kan nanti ujung-ujungnya nggak bisa si penjual memberikan barang sesuai pesanan. Tapi kalau saya mau kurma sukari dari kota Madinah, misalnya, ya dari kota Madinah, maka ini mungkin boleh sah qaryah kabirah. Ya, dan secara umum kan itu tidak membatasi ruang gerak si penjual. Penjual bisa mencari kebun mana saja asalkan masih di kota Madinah. Masalah la yasihu bai'ul muslamu fihi bai'u al-muslami fihi atau al-mabi' qabla al-qabdi. Tidak boleh bagi si pembeli itu menjual lagi barang yang dia beli dari penjual dengan akad salam sebelum dia terima dulu barang tadi. Ya, tadi contohnya saya mau pesan laptop pakai akad salam. Laptopnya akan dikirimkan, akan saya terima 1 pekan kemudian. Nah, sebelum laptop itu saya terima, nggak boleh laptop itu saya jual ke orang lain. Kenapa? Laptop tadi belum milik saya secara sempurna karena barangnya belum ada. Ya, belum serah terima. Ya, belum serah terima. Khawatir kalau nanti ternyata sudah saya jual, ternyata barangnya tidak ada. Ya, maka gimana nasibnya kan? Nah, iya, jadi barangnya belum saya miliki. Ya, saya sudah bayar tapi barangnya belum saya miliki, belum qobet, belum saya serah terima. Ya, belum saya terima barang tadi sehingga saya tidak bisa leluasa menjualnya. Kalau ternyata tidak ada bagaimana? Padahal sudah terlanjur saya jual kepada orang lain. Maka ini tentu menjadi musibah atau menjadi kerugian bagi si pembeli kedua setelah saya, kan begitu. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi untuk salam sendiri rukun barangnya itu 10. 5 sama dengan akad jual beli biasa dan 5 lagi tambahan khusus ya bagi akad salam. Disebutkan sifat-sifat ini tujuannya untuk menghilangkan gharar dan khida' ya, tipu menipu, penipuan dalam akad jual beli salam sehingga tidak ada salah satu di antara dua pelaku akad tadi yang dirugikan. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya membahas tentang syarat sah akad salam. Ya, kalau tadi kan rukun dan syarat-syaratnya, sekarang insyaallah kita akan bahas berikutnya syarat sah akad salam secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada salah kata atau salah baca saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.